Coba jujur sebentar, berapa episode drama China yang pernah kamu tonton dalam satu malam? 1, 2, atau tiba-tiba sudah jam 3 pagi dan kamu masih menekan tombol episode berikutnya? Drama Cina hari ini bukan sekadar tontonan santai. Bagi banyak orang, ia berubah menjadi rutinitas. Bahkan kebiasaan yang sulit dihentikan. Cerita cintanya terasa sangat sempurna. Karakternya begitu memikat, konfliknya membuat kita tidak bisa berhenti menonton. Tapi ada pertanyaan yang jarang dibahas. Bagaimana jika semua itu bukan sekadar hiburan? Bagaimana jika drama-drama ini perlahan membentuk cara kita memandang cinta, hubungan, bahkan ekspektasi terhadap pasangan di dunia nyata? Dalam beberapa tahun terakhir, drama Cina mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa. Platform streaming global membuat serial dari Cina semakin mudah diakses oleh penonton di seluruh dunia. Judul-judul seperti drama romantis kampus, kisah kerajaan, hingga cerita CEO dingin yang jatuh cinta menjadi sangat populer di berbagai negara. Format episode yang panjang, kadang mencapai puluhan episode, membuat penonton terikat dalam perjalanan cerita yang panjang dan emosional. Banyak orang awalnya hanya menonton satu judul karena penasaran, tapi tidak lama kemudian mereka menemukan diri mereka berpindah dari satu drama ke drama lain. Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan. Drama Cina dirancang dengan formula yang sangat efektif untuk membuat penonton terus terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan. Dan di balik popularitas itu ada 3 hal yang jarang kita sadari tentang bagaimana drama Cina mempengaruhi cara kita melihat cinta dan hubungan. 1. Bagaimana drama Cina membentuk ilusi cinta yang terlalu sempurna. Jika kita melihat pola dalam banyak drama Cina romantis, ada satu kesamaan yang selalu muncul. Kisah cinta yang terasa hampir sempurna. Tokoh pria biasanya digambarkan sebagai sosok yang kuat, setia, sangat perhatian, dan hampir selalu siap berkorban untuk orang yang dicintainya. Sementara tokoh perempuan sering digambarkan sebagai karakter yang polos, tulus, dan akhirnya menemukan seseorang yang mencintainya sepenuhnya. Hubungan mereka mungkin melewati konflik, tapi pada akhirnya cinta selalu digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa indah. Masalah besar muncul, kesalahpahaman terjadi, bahkan kadang ada perpisahan dramatis. Namun pada akhirnya semuanya kembali pada satu pesan sederhana. Jika cintanya benar, semuanya akan berhasil. Cerita seperti ini sangat kuat secara emosional. Ia memberi harapan. Ia membuat penonton merasa bahwa cinta sejati selalu memiliki jalan. Namun di saat yang sama, cerita seperti ini juga menciptakan standar hubungan yang sangat tinggi, bahkan tidak realistis. Dalam kehidupan nyata, hubungan jarang berjalan seperti yang kita lihat di layar. Tidak semua pasangan memiliki momen romantis yang sempurna. Tidak semua konflik berakhir dengan pengakuan cinta dramatis di tengah hujan atau bandara. Namun ketika seseorang menonton puluhan drama dengan pola cerita yang mirip, otaknya mulai terbiasa dengan gambaran cinta seperti itu. Tanpa disadari, drama bukan lagi sekadar hiburan. Ia menjadi referensi emosional tentang bagaimana hubungan seharusnya terlihat, dan disinilah ilusi itu mulai terbentuk. 2. Kenapa drama China membuat orang kecanduan secara psikologis? Ada alasan mengapa banyak orang mengatakan, aku cuma mau nonton 1 episode, tapi akhirnya nonton 5. Drama Cina dirancang dengan teknik penceritaan yang sangat efektif dalam menjaga perhatian penonton. Salah satu teknik paling kuat adalah cliffhanger. Hampir setiap episode sering berakhir tepat di momen paling emosional. Misalnya ketika karakter utama hampir mengungkapkan perasaan, ketika rahasia besar hampir terbongkar, atau ketika konflik mencapai titik paling menegangkan. Otak manusia secara alami tidak menyukai cerita yang belum selesai. Ketika kita melihat konflik yang belum terselesaikan, otak kita terus mencari penutup cerita. Inilah yang membuat kita terdorong untuk menonton episode berikutnya. Selain itu, drama romantis juga memainkan emosi secara sangat intens. Ada momen bahagia, momen sedih, kecemburuan, harapan, patah hati, dan rekonsiliasi. Setiap perubahan emosi itu memicu reaksi kimia di otak, terutama dopamin. Dopamin adalah zat yang berkaitan dengan rasa senang dan antisipasi. Ketika kita menonton cerita yang membuat kita penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, otak kita melepaskan dopamin sebagai bentuk hadiah.
Semakin sering siklus ini terjadi, penasaran, menonton puas, lalu penasaran lagi, semakin kuat kebiasaan menonton itu terbentuk. Ditambah lagi dengan panjangnya jumlah episode dalam satu drama. Banyak serial China memiliki puluhan episode, yang berarti perjalanan emosionalnya jauh lebih panjang dibanding banyak serial barat. Penonton tidak hanya mengikuti cerita, mereka merasa hidup bersama karakter tersebut selama berhari-hari, atau bahkan perasaan ini sering membuat orang langsung mencari drama berikutnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu berubah menjadi siklus yang terus berulang. 3. Bagaimana drama Cina mempengaruhi ekspektasi hubungan di dunia nyata? Dampak terbesar dari semua ini sebenarnya tidak terjadi saat kita menonton. Dampaknya muncul setelah layar dimatikan. Ketika seseorang terlalu sering terpapar cerita cinta yang sangat romantis dan dramatis, perlahan standar emosional terhadap hubungan bisa berubah. Misalnya, seseorang mungkin mulai berharap pasangan mereka memiliki perhatian yang sama seperti karakter dalam drama, selalu mengerti tanpa harus dijelaskan, selalu hadir di saat yang tepat, selalu membuat momen romantis. Masalahnya, manusia nyata tidak ditulis oleh penulis skenario. Hubungan nyata penuh dengan ketidaksempurnaan. Ada kesalahpahaman, ada kelelahan, ada hari-hari biasa yang tidak dramatis sama sekali. Ketika ekspektasi yang terbentuk terlalu tinggi, hubungan nyata bisa terasa kurang memuaskan dibanding cerita fiksi. Bukan karena hubungan itu buruk, tapi karena standar emosional yang digunakan untuk menilainya berasal dari dunia yang tidak realistis. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada drama Cina. Banyak penelitian psikologi media menunjukkan bahwa paparan cerita romantis berulang dapat mempengaruhi cara seseorang memandang hubungan dan pasangan. Drama Cina hanya menjadi contoh yang sangat kuat karena intensitas ceritanya yang tinggi dan jumlah episodenya yang panjang. Penonton tidak hanya melihat cerita cinta, mereka hidup di dalamnya selama puluhan jam. Dan ketika seseorang menghabiskan begitu banyak waktu di dunia cerita, batas antara hiburan dan ekspektasi kadang menjadi kabur. Tidak ada yang salah dengan menonton drama. Cerita romantis bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Ia memberi pelarian dari rutinitas, menghadirkan emosi yang hangat, dan membuat kita tertawa atau bahkan menangis. Drama Cina juga tidak menjadi populer tanpa alasan. Produksinya semakin baik, ceritanya semakin variatif, dan banyak karakter yang benar-benar memikat. Namun seperti semua bentuk hiburan yang sangat kuat secara emosional, penting untuk menyadari satu hal. Cinta di dunia nyata ditulis oleh dua manusia yang sama-sama tidak sempurna, dan mungkin justru disitulah keindahan sebenarnya. Karena hubungan nyata tidak selalu dramatis, tidak selalu romantis seperti di layar, tapi justru karena itulah ia terasa lebih manusiawi. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita menonton drama hanya sebagai hiburan, atau tanpa sadar kita mulai menggunakannya sebagai standar untuk memahami cinta di dunia nyata?